Lagi me time kayak tadi pulang kerja sampai rumah ya udah me time gitu, karena juga ya udah me time ngopi sambil cari-cari informasi, dan juga ada hal yang paling mengejutkan di kemarin kayak tanggal 24 Januari 2006 kayak. Oh itu pasti tentang itu ya, pedagang es dari viral. Iya, Pak Sudrajat yang seorang pedagang es di Jakarta sana yang dibentak dan dituduh oleh dua oknum, satu oknum polisi, satu oknum tentara, di mana dituduh bahwa Pak Sudrajat ini menjual es yang terbuat dari bubur spon. Aku penyakitnya kayak ini kayak. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Iya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedah. Yang ini berbahan dari agar-agar. Coba proses Pak. Nah, spon Pak ya. Nah, spon. Ya, ini spon. Ya. Nah, ini dibakar meleleh dia nih. Nah, dibakar meleleh dia. Bakar meleleh dari spon. Bedak spon ya. Bisa gosong. Nah, bisa gosong ya. Harap hati-hati untuk semuanya ya, bagi orang tua ya, waspada ya. Bahannya nggak hancur. Bahannya nggak hancur. Makan nih. Harap hati-hati. Makan, habisin, nggak betul. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Nah itu kayak Ya, itu adalah sebuah kejadian yang terjadi di hari Sabtu 24 Januari di Jawa Timur. iya, karena suatu waktu Pak Sudrajat ini sedang berjualan seperti biasa, karena Pak Sudrajat ini sudah menjual es itu sekitar 30 tahunan kayak, dari sejak dia muda sampai sekarang ini punya anak, punya istri, dan masih menjual es seperti itu. Artinya beliau adalah rakyat kecil gitu kan. Lalu tiba-tiba ada dua oknum yang datang itu, namanya kalau nggak salah Pak Ivan Mulyadi itu dari Babinsa tentara, dan juga Pak Ferry siapa itu dari polisi gitu kan. Lalu dari Serda polisi situ, lalu seolah-olah itu memergoki Pak Sudrajat ini, seolah Pak Sudrajat ini dituduh menjual es yang terbuat dari bubuk spon. Jadi bubuk spon dibikin bubuk terus dibikin es. Kok kayak ya? Iya, ini sangat memalukan sekali. Karena apa? Yang namanya makanan, obat, dan juga benar itu diawasi oleh BPOM. Jadi bukan tentara, bukan polisi yang punya tugas dalam menjaga ketertiban masyarakat, bukan dalam hal makanan juga. Iya, karena kan BPOM pun juga di semua daerah di Indonesia itu ada, sehingga kan seharusnya kan yang punya hak dan kewajiban untuk mengawasi peredaran makanan minuman di Indonesia ini, entah itu yang berlabel besar, ada bungkusnya, atau mungkin asongan seperti Pak tadi, itu harusnya BPOM yang berhak menilai ya. Iya, jadi bukan semata oleh dua oknum polisi dan juga tentara ini. Karena gini, yang namanya makanan itu akan sangat bisa diuji kebenarannya hanya lewat uji laboratorium. Jadi bukan dengan konsepnya saja, karena ada hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan laboratorium kacamata, tapi bisa dibuktikan dengan laboratorium juga. Iya, karena kan jelas ya, karena ketika orang bahan makanan itu kan pastinya nggak semuanya bisa dilihat ya, tapi kan kalau ada cek laboratorium jauh lebih baik, jauh lebih akurat apa yang menjadi bahan itu ya. Iya, sedangkan Pak Sudrajat ini beritanya adalah setelah beliau mendapat hasil itu, beliau mendapat kekuasaan 5 kali oleh 5 orang ketika beliau pulang ke maju. Oh, jadi setelah kejadian itu, setelah itu ada entah itu oknum polisi atau tentara atau siapapun itu yang katanya mengintimidasi Pak Sudrajat, entah lewat kata-kata atau mungkin juga dengan sebuah kekerasan fisik ya. Tapi yang aku tahu juga ternyata ada sekitar ratusan dari jalan Pak Sudrajat ini semuanya rusak juga karena diorak-arik gitu istilahnya kan. Lalu juga setelah itu juga, apalagi ini juga yang bikin bukan Pak Sudrajat, karena beberapa info aku cari juga beliau itu hanyalah bawahan, dia punya bos, di mana bos itu yang membuatnya dan dia yang mengasongkannya itu, mengidrakan itu. Tapi yang terjadi adalah ketika semua berjalan seperti biasanya, Pak Sudrajat juga nggak berpikir akan terjadi. Tiba-tiba ada dua oknum tadi yang menuduh Pak Sudrajat itu menjual es yang terbuat dari bubur
spon lalu juga disuruh memakannya juga, itu sangat-sangat arogan banget Kak ya. Iya, apalagi kan ini juga hal yang sangat memalukan. Karena apa? Ini kan bentuk arogansi dari oknum aparat tersebut, di mana mereka menyuruh dengan paksa Mas Derajat memakan kue itu atau es kue itu, padahal yang apa-apa. Iya, karena kan juga terbuat dari tepung apa gitu kan yang bisa membuat es itu, tapi disuruh seolah-olah itu terbuat dari bubuk spon gitu kan. Itu sangat nggak masuk akal lagi, karena kita mau compare ya, seandainya terbuat dari spon yang dibikin bubuk atau dibikin es itu berapa harganya, itu ada 100 lebih gitu dagangan. Tapi yang lebih parah adalah Pak Sudrajat dipaksa untuk tidak lagi menjual itu karena ini bisa meracuni banyak orang, padahal Pak Sudrajat jualan itu udah 30 tahun lagi, 30 tahun lebih gitu kan menjualan itu sejak dia muda sampai seusia sekarang. Tapi dituduh seperti itu, dan konyolnya lagi setelah kejadian terjadi, Polsek dan juga Babinsa meminta maaf pada masyarakat. Iya, ketika arogansi aparat tertentu itu hanya hanya sebatas tentang kepada masyarakat, itu sangat-sangat memalukan. Iya, apalagi kalau aku sendiri lihat dari aku sendiri pekerjaanku, kalau aku salah dari pekerjaan itu ada SP 1, 2, 3 dikeluarin, lalu juga ada ledger itu ganti rugi. Lah ini dua orang oknum membentak, menyuruh dan juga memaksa seorang pedagang kecil. Karena kalau kita compare antara aparat ini sama Pak Sudrajat, jelas jauh ya. Pak aparat ini mendapat gaji yang lebih tinggi, mendapat penghasilan yang lebih besar, dan dia juga hidupnya lebih makmur. Sedangkan Pak Sudrajat ini dapat duit juga cuma dari pengasong es tadi, dan itu juga nggak tentu, apalagi ini musim hujan, dimana-mana juga orang akan males makan es kalau hujan seperti ini, nggak ya. Tapi dipaksa seperti itu, dan akhirnya ya seperti itu terjadi. Jadi kalau cuma minta maaf, dan sampai hari ini pun juga semua info yang aku dapatkan nggak ada yang berarah ke disipliner pada mereka, nggak ada sanksi apapun atau SP lah, ledger lah, itu nggak ada hal yang jadi sampai kita begini ya. Iya, karena itu selalu kan ini juga hal yang sangat kaget sesalkan sejak tahun 98 sampai hari ini banyak beda, tapi cara sama, di mana oknum polisi, oknum tentara yang harusnya menjadi contoh bagi masyarakat, tapi malah menggunakan jabatannya untuk semena-mena. Iya, dan aku juga berharap semoga kejadian seperti ini nggak lagi terulang, karena sekali lagi yang namanya entah itu instansi yang berseragam lah, mau tentara, polisi, mau PNS, semua itu adalah contoh bagi masyarakat. Sehingga seharusnya mereka juga bekerja dengan baik, dengan hati, dan tidak malah menyakiti rakyat ya. Iya, semoga ini yang terakhir. Iya Kak ya.